Hai semuanya, balik lagi sama gue Tasya. Dan di video kali ini gue mau ngejelasin gimana caranya hidup murah di UK, di Inggris. Karena gue sering banget denger orang bilang, iya kalau kita hidup di European countries, hidup di Inggris, di UK, itu tuh living costnya mahal banget, akomodasi, makanan, entertainment, transportasi, total-total jauh sama kalau kita hidup di Indonesia. Yang bisa gue bilang adalah, emang sih kalau dibandingin sama Indonesia, di UK living costnya mahal banget. Tapi ada kok cara-caranya biar kita bisa lebih stay on budget gitu. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu tips and tricks hidup hemat di sini yang udah gue terapin dan yang udah gue explore selama kurang lebih gue 7 bulan di UK yang nanti mau gue bahas. Sebenarnya karena gue tinggalnya di Coventry, jadi mungkin ada beberapa cara yang mungkin aja nggak applicable di kota-kota Inggris lainnya, tapi seharusnya mostly applicable kok gitu, karena toko-tokonya juga ya kurang lebih sama kayak di sini. Misalnya kita paling sering belanja bulanan itu di Sainsbury atau di Tesco. Itu tuh Sainsbury tuh mungkin semacam kayak Carrefour-nya UK gitu. Dan emang setahu gue sih semua kota di UK ada ya si Sainsbury ini gitu. Jadi harusnya applicable lah. Dan juga ini sesuai pengalaman gue, jadi kalau misalnya pengalaman kalian ada yang beda atau kalian punya tips and tricks lain, boleh banget ditaruh di kolom komen, oke? Mungkin untuk lebih gampang gue bakalan bagi ke 5 bagian. Pertama bahan makanan, kedua transportation, ketiga untuk baju, baju, sepatu, celana, dan lain-lain, kaos kaki. Lalu juga untuk alat-alat mandi, sapu, pel, peralatan rumah tangga, dan stationery. Dan yang kelima untuk entertainment, atau kalau kita mau nongkrong-nongkrong cantik sama teman. Sebelum gue makin banyak ngomong, yang nggak penting, jadi kita langsung aja mulai ke videonya, oke? Oke, yang pertama bahan makanan. Dan juga untuk makan sehari-hari. Menurut gue penting banget kalau kalian mau ngirit, kalau kalian mau hidup murah, untuk siapin waktu untuk belajar, masak, makanan apapun yang kalian suka, terserah, banyak banget kok resepnya di YouTube gitu. Gue suka nonton William Gozali, Devina Hermawan, terus juga di Instagram juga banyak banget kayak orang yang bikin di IGTV gitu, cara-cara masak makanan-makanan yang enak, yang mudah banget, dan rasanya oke banget. Dan bahannya juga gampang lah ditemuin di sini gitu. Karena kalau misalnya kalian punya skill masak, terus kalian juga bisa siapin waktu, bisa menyisihkan waktu untuk masak setiap harinya, itu tuh beneran ngebantu banget untuk mengurangi biaya yang kalian keluarkan untuk makanan gitu. Karena dari pengalaman gue, kemarin gue baru banget grocery shopping itu, gue abis kayak 20-an pounds, which is 400.000. Dan itu semua bahan yang gue beli di hari itu bisa gue pakai untuk seminggu makan 3 kali makan. Sementara kalau misalnya gue makan di luar dengan uang yang sama, 20 pounds ini, 400.000 ini, itu gue makan palingan 2 kali doang. Jadi jauh banget, say. Kayak 3 kali 7. Terus ini 2 kali makan doang gitu. Jadi kalau kalian bisa masak, wah itu ngebantu banget gitu. Emang sih sebenarnya capek dan juga menguras tenaga, terus waktu. Tapi sebenarnya bisa kok kalau misalnya kalian mau masak nih untuk satu hari 3 kali makan. Kalau kalian tipe orangnya yang gak bosenan sama makanan yang sama, bisa masak pas paginya, masak langsung banyak, terus tinggal dipanasin. Atau enggak pas pagi dan malamnya makan yang simple-simple aja, kayak roti bakar atau apa yang bikinnya tuh lebih cepet gitu. Dan juga untuk bahan-bahan makanannya, gue biasanya belinya itu either di pasar atau enggak di Sainsbury. Karena di Sainsbury itu lengkap dan juga nggak semahal Tesco dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau di UK itu ada toko namanya Asda, itu setahu gue supermarket yang lebih murah daripada Sainsbury ini. Tapi lokasinya jauh dari akomodasi gue, jadi gue lebih pilih Sainsbury ini gitu. Kalau pasar di Coventry sendiri ada namanya Coventry Market, itu juga lebih murah daripada Sainsbury. Tapi entah kenapa gue ngerasa Sainsbury itu lebih komplit gitu. Tapi kalau di pasar, kalau untuk kayak sayuran, buah-buahan, itu murah banget. Biasanya dia jualnya kayak dari satu bowl gede gitu, itu 1 pound doang, 20.000. Isinya udah lumayan banyak. Ya kalian tinggal simpan di kulkas untuk dimasak besok-besoknya gitu.
kalau misalnya kalian mau beli kayak snack, frozen food, kayak misalnya pizza yang tinggal dipanasin doang, nugget, lasagna, pasta yang tinggal dipanasin doang, itu ada 3 toko yang gue rekomen. Jadi kalau untuk snack-snack ringan lah, biskuit, ciki, gitu-gitu, coklat, gue bisa rekomen kalian untuk beli di Poundland, dan juga di satu toko namanya One Below. Kalau nggak salah namanya One Below, nanti gue cek lagi. Nah, si 2 toko ini tuh jual snack itu harganya 1 pound atau di bawah 1 pound. 1 pound itu Rp20.000. Jadi murah banget satu snack doang. Dan kalau untuk frozen food, yang gue rekomen kalian itu untuk beli di Poundland bisa, atau di toko namanya Iceland. Itu juga murah-murah banget. Pizza 1 loyang yang lumayan gede, ya cukup lah untuk sekali makan, dan enak juga rasanya. Itu harganya cuma 1 pound doang, 20.000. Jadi oke banget kan. Bahkan mungkin kalau kita bandingin sama di Jakarta gitu ya, pizza, frozen food gitu kayaknya lebih dari 20.000 nggak sih? Kalau misalnya untuk air, di sini kan kita bisa ya minum dari air keran, dari tap water gitu. Jadi gak usah beli air, gak usah beli galon. Kalau di rumah kita harus beli galon aqua gitu, di sini gak usah sih. Karena kita tinggal putar aja kerannya, terus udah deh minum dari kerannya gitu. Jadi itu juga bikin kita jadi irit pengeluaran tiap bulannya gitu. Selain itu, kalau misalnya kalian lagi belanja bahan makanan, biasain untuk bawa kantong plastik sendiri, bawa kayak tas sendiri untuk belanjaan kalian. Karena di sini itu kantong plastik kan bayar ya. Gue lupa sih bayarnya berapa, kok nggak salah 30 pence. Nah, tapi kalau kalian udah 10 kali lupa bawa kantong plastik, ya udah lumayan banget bisa untuk beli pizza yang di Poundland ini gitu loh. Biasain diri untuk bawa kantong plastik, karena ini juga salah satu cara untuk ngirit gitu di UK, ya kan. Dan juga bagus untuk lingkungan, karena kalian nggak beli-beli plastik mulu gitu, ya kan. Lalu, kalau misalnya untuk transportasi, gue rekomen banget kalian untuk jalan kaki aja. Kalau misalnya masih bisa dijabanin lah untuk jalan kaki gitu. Karena kalau di kasus gue sendiri ya, akomodasi gue itu di city center. Terus juga sekitaran city center ya isinya toko-toko. Kalau misalnya kita mau beli bahan makanan, mau beli baju, ya deket banget gitu. Dan juga kampus gue sama akomodasi gue itu kurang lebih 15 menit jalan kaki. Jadinya ya jangan males, jalan kaki aja gitu. Karena kita nggak bakalan keluar biaya apa-apa kalau kita jalan kaki kan. Di sini tuh sebenarnya ada taksi, ada Uber. Uber itu mungkin kalau di Indo kayak Gokar ya. Tapi tuh lumayan harganya kalau kalian pesan Uber. Jadi mendingan jalan kaki aja kalau masih bisa dijabanin pakai jalan kaki gitu. Tapi kalau udah jauh banget atau kalian harus buru-buru, ya nggak apa-apa pakai Uber gitu. Dan juga kalau misalnya kalian mau keluar kota, itu kalian bisa pakai bus atau bisa pakai kereta. Bus itu lebih murah daripada kereta, tapi biasanya nyampainya biasanya lebih lama. Dan kalau misalnya kalian yakin kalian itu bakalan sering banget pesen tiket kereta, gue saranin kalian untuk bikin rail card, karena itu bakalan bikin harga tiket kereta kalian jadi murah banget. Dan kalau misalnya kalian udah punya plan untuk keluar kota dari jauh-jauh hari, berarti kalian juga harus bisa pesen tiket transportasinya dari jauh-jauh hari, karena biasanya itu lebih murah. Dan tiket-tiket murah biasanya juga ada di jam-jam tertentu. Contohnya kalau kita perginya pagi banget atau kita pulangnya malam banget, itu biasanya murah. Jadi coba dicek dulu di aplikasi namanya Trainline kalau misalnya kalian mau beli tiket kereta. Lalu lanjut lagi, kalau misalnya kalian mau beli peralatan mandi, sabun, sampo, odol, sikat gigi, pel juga, untuk bersih-bersih rumah, itu gue rekomen kalian untuk beli di Poundland. Dia juga jual, dan kayak yang tadi gue bilang, harga-harganya itu ya kurang lebih 1 pound 20.000 per barang. Jadi murah banget kalau dibandingin kalian beli barang-barangnya kayak di Sainsbury atau di toko-toko lain. Dan kalau misalnya kalian udah tahu kalian di UK bakalan stay untuk jangka waktu yang lumayan lama, kalian bisa langsung beli misalnya kayak sabun atau shampoo-nya size yang gede langsung, karena itu biasanya lebih murah juga gitu ketimbang kalau kalian mau beli yang kecil-kecil aja. Lanjut, kalau untuk baju, kaos, terus dress, jaket,
kaos kaki, dan juga sepatu. Di sini banyak banget toko yang jual. Contoh toko-tokonya ada H&M, ada Marks and Spencer, ada Primark, ada Next, dan lain-lainnya. Tapi sesuai observasi gue, emang yang paling murah itu di Primark. Contoh, kaos itu di Primark harganya 3-4 pounds tuh udah dapet kaos, berarti 60.000 sampai 80.000 rupiah. Dan kualitinya juga oke kok gitu, desainnya juga oke lah gitu, mirip-mirip lah sama H&M barang-barangnya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di H&M, dia juga sering ada sale gitu loh di kota gue. Dan kemarin juga gue sempat ke Sheffield, gue liat di H&M mereka juga pasti selalu ada satu section di mana isinya tuh full barang-barang yang lagi diskon gitu. Dan diskonnya tuh beneran oke banget gitu. Gue sempet bahkan beli satu dress, tadinya 15 pounds, 300.000. Terus dia diskon jadi 4 pounds, berarti 80.000. Gede banget kan, dari 300.000 ke 80.000. Mungkin kalian bisa cek itu barang-barang yang di bagian sale ini, karena barang-barangnya oke juga kok gitu, masih pada bagus. Kalau misalnya kalian beli di H&M dan di Primark, di sini itu kita tuh bisa minta refund kalau kita kekecilan barangnya, atau kalau kita nggak suka juga sebenarnya kita bisa refund kok gitu. Jadi bikin kita nggak boros kalau misalnya kita salah beli barang gitu. Dulu gue pernah beli baju yang ternyata pas gue pakai jadi pendek banget, karena kemarin itu lagi COVID, jadi kan kita fitting roomnya nggak bisa dipakai. Ya udah kita akhirnya beli terus salah size. Nah, karena untungnya gue masih ada tagnya dan masih ada stok belanjanya, gue minta refund dan akhirnya dikasih full refund sama mereka gitu. Jadi enak banget ya kalau bisa kayak gitu. Dan juga di UK itu ada banyak banget toko yang jual barang-barang second hand. Jadi second hand itu ada baju, ada tas, ada sepatu, dan lain-lainnya. Bahkan ada pajangan juga. Kalian bisa sebenarnya beli barang-barang di situ. Misalnya mau beli baju second hand juga, kalau misalnya abis beli kalian langsung cuci juga sebenarnya aman-aman aja kok gitu. Harganya murah-murah banget. Untuk barang-barang second hand ini, yang paling terkenal itu nama tokonya British Heart Foundation, itu jual barang-barang bekas orang. Tapi kalau kalian pinter milihnya, banyak yang masih bagus dan yang bentukannya tuh masih kayak baru atau baru 1 atau 2 kali pakai gitu. Jadi bisa banget dicek. Oke, bagian terakhir, entertainment atau nongkrong-nongkrong cantik sama temen. Ini juga bisa diakalin kok. Jadi, misalnya kita mau nonton bioskop, itu kita bisa pakai student ID, student card, untuk diskon. Gue kurang tahu spesifiknya diskonnya berapa, kok nggak salah 20%. Karena selama 7 bulan di sini gue belum pernah nonton bioskop. Tapi yang gue tahu itu kayak gitu. Dan tips berikutnya yang gue juga lakuin adalah kalau kita lagi nongkrong sama temen, gue biasanya cuma beli dessert atau nggak gue cuma beli minuman. Dan sebelum gue nongkrong, gue udah makan dulu di rumah, masak terus makan. Jadinya pas gue keluar, gue nggak usah beli makanan beneran. Makanan itu kan biasanya lebih mahal kan, jadi biasanya gue cuma beli dessert atau minuman aja, karena itu bikin jadi mengurangi biaya juga. Gitu. Dan kalau di Coventry, ada satu tempat yang menurut gue untuk nongki-nongki juga lumayan affordable, namanya Wetherspoon. Tapi setahu gue di kota-kota lain juga ada sih si Wetherspoon ini. Kalau biasanya kita, kalau makan di luar, tambah minuman, itu belasan pounds total. Di sini, waktu itu gue beli makan dan minuman, total cuma 5 pounds, berarti 100 ribuan rupiah. Jadinya kalau misalnya gue mau nongkrong sama temen, mau ketemu temen, biasanya gue bakal rekomen di tempat itu, karena tempatnya juga bagus kok. Dalamnya nyaman, terus kalau untuk foto-foto juga estetik banget. Jadi, biasanya gue di situ, di Wetherspoon ini. Dan kalau misalnya sekalinya gue di luar mau beli makan yang beneran sama temen-temen, bukan makan-makan snack doang, makan-makan dessert doang, biasanya minumnya gue pesen tap water aja, karena kebanyakan restoran biasanya tap water itu gratis. Jadinya bisa tuh memotong biaya gitu. Dan kalau misalnya kita bosen ketemu temen untuk makan-makan di restoran gitu, kita bisa banget untuk pergi ke park sama teman-teman. Ya udah kita piknik-piknik lucu aja di situ, karena di UK ini banyak banget taman-taman yang bagus untuk foto-foto dan juga nyaman. Kita bisa bawa makanan sendiri dari rumah, terus kita jadi kayak potluck gitu sama teman-teman. Itu juga lebih murah lah ketimbang kalau misalnya kalian nongkrong sama temennya, nonton bioskop kek, atau misalnya makan di luar gitu.
Oke, sekian tips-tips dari gue. Semoga semua tips ini bermanfaat buat kalian dan kalian juga suka sama videonya. Kalau kalian suka sama videonya, boleh banget di-like dan juga di-subscribe channel gue, karena nanti gue akan upload video-video baru tentang kehidupan gue di UK. Kalau gue ada trip kemana gitu juga gue bakal bikin videonya. Oke, jadi